Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Semarang Tawang jam 14.00, jam 2 siang. Kali ini saya akan melakukan perjalanan naik kereta api Amotis Utara. Kereta tersebut adalah kereta api angkutan motor gratis, kereta api barang yang ditambahkan kereta penumpang. Nah, sebentar lagi saya akan naik kereta api tersebut. Untuk pemberhentiannya cuma di stasiun-stasiun besar saja yang melayani naik turun barang, dan tiap berhenti itu lama teman-teman untuk menaikkan barang. Dan spesialnya lagi, nanti kereta api ini akan masuk ke stasiun Jakarta Gudang yang merupakan stasiun khusus kereta api barang, khusus kereta api parcel dan peti kemas. Nanti akan masuk ke sana. Dan spesialnya lagi, harga tiket kereta api ini adalah 20.000 saja dari Semarang ke Cilegon, dekatnya Merak. Wah, penasaran? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, kereta api Amotis Utara merupakan kereta api angkutan motor gratis. Nah, kereta api angkutan motor gratis itu memang rutin dijalankan ketika arus mudik lebaran. Tahun-tahun sebelumnya cuma membawa bagasi saja, jadi hanya membawa motornya saja. Nah, untuk tahun ini berbeda. Kereta api Amotis ditambahkan kereta penumpang kelas ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik sepeda motor, bisa langsung naik bersama di satu kereta yang sama. Nah, ini tiba-tiba tiket kereta penumpang KA Amotis ini dijual di aplikasi KAI Akses. Dan infonya, kini untuk naik kereta api Amotis tidak perlu membawa sepeda motor. Jadi sama seperti kereta api pada umumnya, cuma membeli tiket bisa naik di dalam kereta. Nah, saya coba cetak tiket karena ini kereta api langka teman-teman, hanya ada di mudik lebaran. Dan tahun depan belum tentu ada lagi kereta api Amotis yang dinaiki penumpang. Nah, ini saya sudah cetak tiket. Wah, momen ini saya punya tiket kereta api barang. Tahun depan belum tentu kereta api Amotis bisa mengangkut penumpang seperti sekarang ini. Saya naik di ekonomi 4 nomor 22E. Nah, kereta api Amotis ini akan diberangkatkan dari Semarang jam 15.00 dan tiba di Cilegon jam 02.24. Berangkat dari Semarang sebentar lagi, ya kira-kira 50 menit lagi akan berangkat. Nah, teman-teman, ini dia rangkaian kereta api Amotis telah tersedia di jalur 2. Langsung diperbolehkan masuk nih. Untuk rangkaian kereta api Amotis kali ini terdiri dari 4 kereta bagasi paling depan dan 4 kereta ekonomi dan 1 kereta makan di belakang. Nah, ini dia lokomotif dinas kereta api Amotis Utara adalah CC 201 105 atau CC 201 9215 di Poinduk Cipinang. Merupakan CC 201 batch ketiga buatan tahun 1992, nomor urut 15 dan Dipo Cipinang. Nah, mari kita masuk ke dalam kereta. Saya di ekonomi 4, jadi paling belakang. Di depan ini bagasi semua, cuma bawa 3 bagasi. Nah, bagasi ini untuk mengangkut motor penumpang teman-teman. Jadi ada program angkutan motor gratis untuk orang mudik. Nah, motornya ditaruh sini dan yang punya sepeda motor atau penumpangnya bisa naik di kereta ekonominya di belakang. Dan ini untuk rute kereta api Amotis Utara atau motor gratis Utara dari Semarang Tawang ke Cilegon. Semarang, Pasar Senen, Jakarta Gudang, Cilegon. Harga tiketnya cuma 20.000 saja. Asli murah banget. Nah, ini dia ekonominya. Kereta Amotis Utara membawa 4 kereta ekonomi, 1, 2, 3, 4 dan 1 kereta makan pembangkit di tengah-tengah. Nah, kereta ekonomi yang digunakan adalah kereta ekonomi dengan 106 tempat duduk dengan formasi 32 hadap-hadapan. Saya naik di ekonomi 4 paling belakang. Mari kita masuk dari sini saja ya. Nah, teman-teman, ternyata di kereta api Amotis Utara ini juga
menjual makanan di dalam kereta, jadi ada restorasinya. Ya mantep lah, bisa makan kereta api penumpang. Karena nanti perjalanan ini akan melewati jam buka puasa. Jadi penumpang nanti bisa buka puasa di sini, beli makanan dan beli minuman. Di sini ada ruang operator, ada ruang genset untuk menghidupkan kelistrikan dalam kereta. Dan ini ekonominya. Nah ini dia kereta ekonomi 4 yang saya naiki, paling belakang sendiri, bernomor K30954 Dependu Purwokerto. Nah kalau dilihat-lihat, dipo kereta ekonomi ini campur-campur. Ada yang Purwokerto, ada Yogyakarta, saya lihat ada dipo JKK juga, campur-campur. Nah ini dia interior kereta ekonomi. Ya sama seperti kereta ekonomi yang digunakan pada kereta api yang disubsidi maupun kereta api lokal, seperti kereta api Sri Tanjung, Probowangi, Tawangalun, Penataran Doho, dan lain sebagainya. Menggunakan formasi tempat duduk 3-2 hadap-hadapan, kursi tegak, adu dungkul ini. Jaraknya mepet banget. Dan kalau dilihat, okupansi penumpang kereta api Motis Utara ini sepi teman-teman, tidak terlalu ramai. Nah ini dia teman-teman, pemberhentian kereta api Motis Utara dari Semarang Tawang, berhenti di stasiun Semarang Poncol, lalu berhenti di stasiun Pekalongan, stasiun Tegal, stasiun Cirebon Perujakan, lalu langsung Pasar Senen, dan ini berhenti di stasiun Kampung Bandan. Dan nanti di sini akan dilangsir masuk ke stasiun Jakarta Gudang, tempat bongkar muat kereta api barang. Nah di Jakarta Gudang nantinya akan melepas 2 gerbong bagasi. Jadi kan tadi membawa 3 bagasi, nanti di Jakarta Gudang melepas 2 bagasi, dan 1 bagasi nanti akan lanjut ke stasiun Cilegon. Pemberhentian selanjutnya ada di Tanah Abang, Rangkas Bitung, dan Cilegon. Cilegon ini dekat-dekat Merak loh. Wah, ujung barat Pulau Jawa. Nah teman-teman, untuk fasilitas di dalam kereta ekonomi seperti biasanya, di sini ada tatakan meja untuk menaruh botol ataupun HP. Di bawah ada colokan listrik untuk mengecas HP ataupun laptop. Di bawahnya ada gantungan. Nah, di sini ada gorden yang bisa menghalau sinar matahari biar tidak kepanasan. Nah, lalu di atas ini ada 6 buah AC split atau AC rumahan. 2 ada di ujung depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Lalu di sini ada rak bagasi yang lumayan lah untuk menaruh tas atau koper. Oke, tepat pada pukul 15.00 berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Semoga perjalanan kali ini lancar. Dan sebentar lagi masih berhenti lagi sih di stasiun Semarang Poncol. Lintas langsung Semarang Poncol teman-teman. Dan ini ada rangkaian kereta api apa ini? Kaligung. Oke teman-teman, kereta api Motis Utara telah berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Nah, pada saat mudik Lebaran 2023 ini dijalankan 3 kereta api Motis atau motor gratis. Yang pertama yaitu Motis Utara dengan rute jalur utara dari Semarang Tawang ke Pasar Senen, Jakarta Gudang, dan Cilegon. Dan yang kedua adalah Motis Tengah dengan rute Purwosari, Pasar Senen, via Yogyakarta dan Purwokerto. Lalu yang ketiga adalah Motis Selatan dengan rute Purwosari, Kiara Condong. Nah, ketiga-tiganya tersebut membawa bagasi dan kereta penumpang. Nah, pada awalnya kereta penumpang ini dikhususkan untuk pemilik motor yang mengirimkan motor untuk pulang kampung atau mudik. Jadi motor naik, sekalian orangnya naik di satu kereta yang sama. Namun kenyataannya banyak kursi kosong, sehingga kursi kosong tersebut dijual untuk umum di aplikasi KAI-Akses dan tidak perlu membawa motor. Sebelumnya syaratnya harus bawa motor. Nah ini setelah menjual sisa kursi tidak perlu bawa motor, cukup beli tiket seperti naik kereta api pada umumnya.
Nah, setelah saya cari info, penjualan tiket kereta api Motis ini dijual mendadak, dijual pada hari H atau H-1 hari sebelum keberangkatan. Hal tersebut dilakukan karena kereta ini benar-benar menjual sisa kursi yang tidak dipakai. Oleh karena itu, sisanya dijual di Kai Akses untuk penumpang umum. Nah, teman-teman bisa lihat ini di ekonomi 4 banyak kursi yang kosong. Ya, memang perjalanan kali ini merupakan kontraflow atau berlawanan arus mudik. Untuk sekarang tanggal 12 April ini waktunya arus mudik ke arah timur. Akan tetapi saya kali ini naik Motis ke arah barat lawan arus. Jadi ini terlihat sangat sepi banget. Bisa menikmati perjalanan, bisa selonjoran, padahal dengan harga 20.000 saja. Wah. Nah, ini dia kecepatan kereta api Motis Utara. Teman-teman bisa lihat berjalan 87 km per jam, yang artinya kereta ini kecepatan maksimalnya hanya sampai 90 km per jam. Termasuk pelan di lintasnya, di lintas utara, sama seperti kereta api Erlangga. Oke teman-teman, melintas langsung stasiun Wuleri. Wah, ini keren ini, karena ini merupakan kereta api barang, jadi stasiun sekelas Wuleri tidak berhenti. Wah, padahal untuk kereta api Erlangga saja berhenti di sini teman-teman. Wah. Ya begini enaknya kalau dianggap kereta api barang, stasiun seperti itu melintas langsung tidak berhenti. Akan tetapi tidak enaknya nanti tiap kali berhenti itu berhentinya lama, dan nanti akan masuk ke Jakarta Gudang, ke gudangnya bongkar muat kereta api barang. Wah teman-teman, berhenti di pinggir laut Laut Utara ini, dan di sini berhenti di stasiun pelabuhan. Entah kenapa di sebelah sini ada stasiun. Stasiun di sini, stasiun di sini laut. Wow, berhenti. Oke, diberangkatkan kembali dari stasiun pelabuhan. Berhenti sekitar 2-3 menit. Asli momen banget, berhenti di samping laut. Wah.
Ini stasiunnya. Entah ya, ada apa ya? Lihat lautnya aja deh. Ya, sudah ketutupan rumah. Stasiun pelabuhan. Papasan kereta api apa itu ya? Kereta api Erlangga mungkin. Selamat sore rekan-rekan, kami hormati menginformasikan sesaran dari kereta api bagi saudara. Anda tidak berhenti di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Buset, ini berhentinya maju banget. Oke teman-teman, pada pukul 16.14 kereta api Motis Utara berhenti di stasiun Pekalongan, pemberhentian pertama. Entah ya, di sini bakal berhenti berapa lama? Mari kita lihat saja. Nah teman-teman, di stasiun Pekalongan juga sepertinya akan menaikkan barang motor di bagasinya. Karena ini bisa teman-teman lihat, berhentinya maju banget. Ini rangkaian belakang saja ada di ujung barat. Gila kan? Ini bangunan stasiunnya di sini loh. Dan ini rangkaian paling belakang. Apalagi rangkaian depannya, bagasi itu di mana? Apa ngepasin bongkar muat motornya ya? Jalur 3 ada di sini. Melintas langsung kereta api barang di jalur 3. Wah. Nah, teman-teman, di sini stasiunnya, di sini rangkaian belakang. Asli jauh. Berhentinya jauh loh. Dan mari kita saksikan melintas langsung kereta api barang di jalur 3. Wah, teman-teman, kereta api Baja Koil dari stasiun mana ya? Cilegon kalau tidak salah. Tujuan stasiun Kalimas. Nah, teman-teman, ini dia trademark kereta api Motis kali ini di ekonomi saya, ekonomi 4, menggunakan trademark D yang artinya batas kecepatan 90 km/jam. 37 adalah berat maksimal 37 ton, 5 adalah jenis boginya, menggunakan jenis bogi K5. Nah, kereta Motis ini seluruh rangkaiannya dibatasi sampai 90 km/jam saja. Batas terbawah kereta yang dibawa. Ya, seperti ini namanya kereta api barang ya. Tidak perlu ngebut-ngebut. 16.27 tepat waktu. Stasiun Comal.
papasan dengan kereta api Gajayana. Kereta api apa ini? Sindoro tambahan ya. Tipenya campuran SMC dan Malang. Eksekutif New Image. Wah, berhentinya jauh lagi. Ini kereta paling belakang loh, sudah melewati stasiun. Oke teman-teman, pada pukul 17.13 awal 3 menit kereta api Motis Utara telah tiba di stasiun Tegal. Nah, di sini stasiun Tegal. Nah, barusan saya lihat di Kayakses untuk berhenti di stasiun Tegal ini sekitar 20 menit. Tepatnya mulai jam 17.16 sampai 17.36 berhenti di stasiun Tegal. Nah, teman-teman, yang turun di stasiun Tegal ternyata ramai juga ya, banyak juga. Gila. Berhenti di sini untuk naik turun penumpang dan naik turun barang motor. Seperti biasa, entah kenapa ya, berhentinya kok maju sekali. Ini rangkaian belakang berada di depan stasiun, lewatin stasiun. Wah, entah ya, mungkin ngepasin bagasinya untuk bongkar muat. Dan di sini ada langsiran lokomotif dan bagasi dan gerbong datar. Lokomotif langsirnya adalah CC039809 atau CC0321 Dependuk Semarang Poncol. Nah, di Tegal ini terdapat Balai Asa Tegal, tempat untuk memperbaiki gerbong. Teman-teman bisa dilihat di stasiun Tegal ini banyak gerbong barang, mulai dari gerbong bagasi, gerbong datar, gerbong kericak di sana. Yang memang balai asanya ada di sini, di Tegal. Lokomotif dilepas dari bagasi. Nah, untuk Balai Asa Tegalnya ada di sana. Mana? Nah, di ujung sana. Itu Balai Asa Tegal untuk memperbaiki gerbong barang. Nah, di stasiun Tegal juga terdapat tumpukan kereta yang sudah tidak terpakai. Tuh, banyak kereta tua yang ditumpuk di sana. Wow. Nah, teman-teman, ralat. Ternyata berangkat dari stasiun Tegal jam 17.26. Salah lihat jam saya. Nah, berarti sebentar lagi, 5 menit lagi akan berangkat. Dan pengumuman sudah diumumin persiapan berangkat kereta api Motis Utara. 17.26 berangkat, berarti berhenti di Tegal ini 10 menit dari 17.16 ke 17.26. Wih, papasan kereta api peti kemas pakai logo stiker terbaru, stiker Lebaran 2023. Oke teman-teman, sekarang jam 17.31. Ini kalau di wilayah Tegal mungkin kira-kira 15 menit lagi untuk berbuka puasa. Nah, tadi sudah ada pramugara yang keliling menjual makanan, dan di sini saya membeli nasi goreng, cuma ada satu sih. Menu nasi goreng Parahyangan. Harganya 40.000 teman-teman. Wah, lumayan mahal ya.
harganya sama yang ada di kereta eksekutif. Wah, biasanya kalau di kereta ekonomi itu harganya beda sendiri, lebih murah. Oke, belum waktunya buka, saya tutup dulu ketimbang tambah lapar ya. Saya beli makanan aja karena tadi saya sudah beli minuman di Indomaret di stasiun Semarang Tawang. Sudah nyetok banyak minuman di tas. Oh, papasan kereta api Dharma Wangsa. Ya, bukan, Brantas. Melintas langsung stasiun Brebes berpapasan dengan kereta api Brantas relasi Pasar Senen Blitar. Oke teman, jam 17.45. Ini kalau di wilayah sini jam bukanya 17.44. Ini saya lihat dari Google. Ya mungkin di kereta tidak diumumin waktu berbuka puasa. Jadi ya di sini mari kita minum. Saya sudah siap 4 minuman dan 1 makanan. Alhamdulillah sudah buka puasa dan mari kita unboxing nasi goreng Parahyangan. Di sini saya mendapat nasi goreng, ada sendok garpu tisu, ada saus sambal pedas, ada kerupuk udang, lalu ada ayam goreng, ada telur ceplok, ada acar dan ada timun. Ya seperti ini, harganya 40.000. Oke teman-teman, pada pukul 18.19 awal 8 menit kereta api Motis Utara tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Berhenti di sini jadwalnya 10 menit, tetapi karena awal 8 menit, jadi kemungkinan berhenti di sini adalah 18 menit. Cukup lama. Cuaca di stasiun Cirebon Perujakan hujan deras disertai petir-petir. Seperti ini. Nah, kereta api Motis Utara akan berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 18.37, kurang 17 menit kira-kira akan berangkat. Seperti biasa, kereta api Motis ketika berhenti di stasiun digunakan untuk naik turun penumpang dan bongkar muat barang motor di bagasi. Di stasiun Cirebon Perujakan ini ada percabangan. Untuk yang jalur ke sana itu ke arah jalur selatan via Purwokerto Yogyakarta. Pertemuan antara jalur utara dan selatan ada di sini, stasiun Cirebon Perujakan. Nah, mumpung berhenti di stasiun, mari kita review toiletnya. Di sini memakai toilet jongkok, sangat disayangkan, masih toilet jongkok. Di sini ada tisu, ada sabun, ada wastafel, dan ada cermin. Seperti ini. Untuk kebersihannya sih mantap, sudah bersih. 18.35 awal 2 menit berangkat stasiun Cirebon Perujakan. Oke teman-teman, kereta api Motis Utara telah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Kalau dilihat dari papan pemberhentian dari Cirebon, ini langsung Pasar Senen, tidak berhenti di Jatibarang, Karawang, Bekasi maupun Jatinegara. Tapi kayaknya ini sebentar lagi bakal berhenti di stasiun Pegadaian Baru kalau tidak salah, untuk menunggu disusul oleh kereta api Argo Muria dari Semarang ke Gambir. Wah, harus ngalah ini dengan kereta api Argo ini. Nah teman-teman, ternyata
ternyata banyak penumpang yang naik dari stasiun Cirebon Purwokerto. Bisa teman-teman lihat, menjadi lebih ramai, tapi masih terlihat longgar. Di sini seperti saya masih tidak ada orangnya, kosong. Oke teman-teman, sekarang kereta api Motis Utara tiba di stasiun Pegadaian Baru. Nah, di sini jadwalnya untuk disusul oleh kereta api Argo Muria KA13 dari stasiun Semarang Tawang tujuan Gambir. Nah, untuk kereta api Motis akan berangkat dari Pegadaian Baru jam 20.06 kurang 13 menit. Lumayan lama berhenti ya. Ini ketemu siapa ini? Kok iso? Dari mana? Dari Probolinggo. Selamat datang di Dobri. Iya, iya. Ini naik di ekonomi 1 ya? Yoi. Aku di ekonomi 4. Cek Kok bisa? toiletnya. Oh iya. Cek toiletnya. Ayo lihat-lihat. Monggo. Ini K30 9707 depan Purwokerto ini. Surprise. Loh, wapi ya? Kok cakep? Wih, keren teman. Karya dari Balai Asa Manggarai. Ada wastafel, ada air dryer, ada lampu hias seperti ini. Wah, mewah banget. Kelihatan bersih juga, memakai WC duduk. Gila. Nah, ini ekonomi 1. Ternyata lumayan bagus ya. K3 PWT. Toiletnya mewah. Nah, di sini ekonomi 1 di depannya sudah bagasi. Ada 3 bagasi. Bagasi ketiga kosong, tidak ada isinya. Entah yang bagasi 1 dan bagasi 2 mungkin ada isinya. Oke teman, persiapan melintas langsung kereta api Argo Muria. Kecepatan tinggi ini 120. Ngebut banget temen. Jalan 120 itu. Nah, kereta api Motis akan berangkat dari Pegadaian Baru masih kurang 9 menit. Jam 20.06 berangkat. Nunggu di depannya aman, jaga jarak dengan Argo Muria. Nah, ini bagasinya. Ada bagasi 1, 2, 3. Nah, nanti bagasi 1, 2 ini dilepas di stasiun Jakarta Gudang. Nah, untuk bagasi yang ketiga ini akan lanjut full trip sampai ke Cilegon. Nah, teman-teman, melintas stasiun Cikampek. Di sini ada percabangan. Sayangnya tidak kelihatan ya malam hari. Di sini ada pertemuan jalur yang dari Bandung dan jalur yang dari Cirebon. Sayangnya gelap, tidak kelihatan.
Nah teman-teman, melintas sebelah Depo Cipinang. Di sini lengkap teman-teman, ada depo kereta dan depo lokomotif. Nah ini tempat nyimpan rangkaian kereta. Nah ini dia depo lokomotifnya. Banyak lokomotif yang standby ini. 206, 201. Wow, di balap KRL lur. Tapi yang jelas kita menang. Kereta api Motis tidak berhenti di stasiun Jatinegara teman-teman, Sakti. Tidak berhenti di Cikarang, Bekasi, dan tidak berhenti di Jatinegara. Langsung los ke Pasar Senen. Tapi kok berhenti? Kok ketahan? Aduh, harusnya tidak berhenti loh. Oke teman-teman, ini kita BLB di stasiun Jatinegara. Aslinya tidak berhenti, ini malah berhenti. Lumayan sih. Oh iya silakan. Lumayan sih buat orang-orang yang awalnya mau turun di Pasar Senen, berhubung BLB di sini, ya enak bisa turun. Oke, tidak lama, sekitar 2 menit kemudian langsung diberangkatkan dari stasiun Jatinegara menuju stasiun Pasar Senen. Oke, kereta api Motis telah tiba di stasiun Pasar Senen, tapi ini bukan tujuan akhir ya, masih lanjut sampai Cilegon. Kita turun. Sekarang masih di sini, masih kurang beberapa stasiun lagi ke Cilegon. Oke, jam 21.48 kereta api Motis Utara tiba di stasiun Pasar Senen. Ini bukan tujuan akhir, kereta ini masih lanjut ke Cilegon. Dan yang spesialnya sebentar lagi, kereta api ini akan masuk ke Jakarta Gudang, yaitu tempat khusus bongkar muat kereta api barang, bukan untuk penumpang. Perjalanan masih jauh, kurang lebih 4 jam lagi tiba di tujuan akhir. Nah, yang turun di Pasar Senen ini banyak banget, sampai kosong loh. Mungkin 90% turun di Pasar Senen, sisanya lanjut ke Cilegon. Nah, kereta api ini berhenti di stasiun Pasar Senen lumayan lama. Berhenti di sini setengah jam. Akan diberangkatkan dari Pasar Senen jam 22.17. Wow, lama banget. Ada lokomotif nih. Nah ini saya ke depan ke lokomotifnya, mumpung berhentinya lama. Lokomotifnya masih tetap ya di Pasar Senen ini. Entah nanti di Jakarta Gudang bakal ganti loko atau tidak. Yang jelas di Jakarta Gudang nanti akan melepas 2 gerbong bagasi. Nah teman-teman, masuk kereta api berantas tambahan relasi Blitar Pasar Senen. Merupakan kereta api tambahan yang berjalan saat libur mudik lebaran 2023. Menggunakan kelas ekonomi dan bisnis. Unik kelasnya ini. Ekonominya ekonomi Kemenhub, dan di belakang sana membawa kelas bisnis. Lumayan enak ini jamnya ini. Masuk Pasar Senen jam 10 teman-teman. Pas lah. Sampai tujuan langsung istirahat tidur. Kereta makan pembangkit, dan di belakangnya ekonomi 2 dan bisnis 2. Nah, Mas Alam langsung pulang, turun Pasar Senen. Oke, silakan berangkat 22.17. Yuk. Tepat waktu berangkat Pasar Senen menuju stasiun Jakarta Gudang. Nah, kali ini saya
lebih keren melihat pemandangan di belakang di peta antara Pasar Senen, Jakarta Gudang. Melintas stasiun Rajawali, dua jalur yang di kiri mengarah ke stasiun Ancol dan Tanjung Priuk, sedangkan dua jalur yang lurus yang saya lewati sekarang adalah jalur ke arah stasiun Kampung Bandan. Nah, di Kampung Bandan sendiri terdapat banyak percabangan, bisa ke Jakarta Gudang, bisa ke Jakarta Kota, dan bisa ke Tanah Abang. Nah, teman-teman, tiba di stasiun Kampung Bandan, berhenti. Langsung diberangkatkan dari stasiun Kampung Bandan, langsir menuju stasiun Jakarta Gudang. Untuk jalur yang ke sana ke kiri itu ke arah stasiun Jakarta Kota, kita belok ke kanan mengarah Tanah Abang, dan ada lagi percabangan. Nah, ini belok ke kiri ke arah stasiun Jakarta Gudang. Kemarin maaf nih bang. 9812 lagi. Asli teman, pas berhenti di samping kereta peti kemas. Nah, kita sudah berhenti di stasiun Jakarta Gudang jam 22.44. Ya, seperti ini, stasiun Jakarta Gudang merupakan stasiun tempat bongkar muat kereta api parcel maupun kereta api peti kemas. Dan sepertinya ini akan ganti lokomotif deh. Saya tadi lihat lokomotif 203 di sana. 203 di Jember. Asli. Saya dari Dap 9 ke Jakarta juga ketemu loko Dap 9. Yes, jauh-jauh ke sini ketemunya loko itu aja. Nah, di sebelah sini ada kereta api parcel. Ini di Pujakagi. Sekarang ini proses pencopotan bagasi. Dua bagasi dilepas di sini dan sekaligus ganti lokomotif. Lokomotifnya nanti digandeng di sisi sebelah mana? Kiranya ini tutup. Ini bang. Mati. Oh, usah. Akhirnya kamu 3 meter. 2 meter ya gandeng. 1 meter perlahan. Berhenti. Ya lanjut 1 meter lagi. 20324 2039812 ke Jakarta. Ketemunya juga loko Jember, jauh-jauh ke Jakarta. Sudah digandeng. Nah, kita sedang dilangsir ke stasiun Kampung Bandan katanya, kata petugasnya. Entah ya, ini proses langsirnya gimana? Asli saya tidak paham jalur-jalur di sini. Gimana caranya untuk langsir di sini? Dan di sini kita sudah mulai keluar stasiun Jakarta Gudang. Nah kan, kita mundur lagi, masuk lagi ke stasiun Jakarta Gudang. Berarti langsiran ini cuma pindah jalur. Dan untuk ganti lokomotif entah ya, beneran ganti lokomotif atau memakai lokomotif yang sama. Kita masuk lagi ke Jakarta Gudang. Bisa teman lihat di sana ada banyak kereta api peti kemas
tumpukan-tumpukan peti kemas, dan di sana ada rangkaian kereta api peti kemas. Yang memang stasiun ini adalah stasiun untuk bongkar muat kereta api barang, bukan untuk penumpang. Jadi untuk sekarang ini penumpang kereta api Motis Utara tidak boleh turun, harus di dalam kereta karena di sini tidak ada peron dan tidak ada tangga untuk naik turun penumpang. Oke teman-teman, sekarang dibawa maju lagi keluar stasiun Jakarta Gudang. Entah ini penumpang Motis Utara dibawa langsir maju mundur. Banyak truk-truk. Oke, sekarang dibawa mundur masuk ke Jakarta Gudang lagi. Di sini saya pindah ke sisi sebelah, di sisi sebelahnya ya. Ini karena kalau di sisi sebelah tadi itu sudah bosan maju mundur tok. Dan ini ini yang tadi yang dibawa kereta api Motis sudah dilepas 2 ini. Oke, sudah selesai berarti. Dan ini ada rangkaian kereta api parsial. Oh, kita sudah berada di jalur yang tadi teman. Oh, tadi tuh maju mundur cuma ngelepas 2 bagasi. Sekarang mundur lagi gandeng ke lokomotif CC201. Jadi lokomotif CC203 di depan sana, di sana itu cuma dinas langsiran saja di Jakarta Gudang. Langsir maju mundur rangkaian ini. Untuk lokomotif sepertinya tetap tidak ganti. Nah, teman, lokomotifnya dilepas. CC20324 di Penduk Jember. Berarti loko ini cuma apa ya, coba langsir. Oke teman, ini mulai mundur ke arah stasiun Kampung Bandan. Asli kalau gini serasa jadi masinis karena rangkaian belakang ini didorong mundur untuk masuk ke stasiun Kampung Bandan. Oke deh, lanjut, perlintasan aman, jalannya lanjut. Mensukseskan negara, walaupun nggak dihargai. Perawatan 80-nya masih 6 kereta lagi. Oke, 6 kereta. Sekarang ini bos kocak nih ya, tinggal berangkat dah. Tapi yang tunggu sampai berlari lagi pada perlintasan aman. Lagi dorongan nih sampai perlintasan. Sampai perlintasan sekitar 4 kereta lagi. Kereta sampai perlintasan. Lagi 2. Lagi 2. Lanjut, masih 1 kereta lagi 1. Lagi 1. Lanjut, masih setengah. Terus 5 meter. 5 meter. 3, 2, 1, langsiran boleh berhenti dulu ya. Oke, langsiran berhenti dulu. Mungkin secara teknisnya harus begini ya, karena ini hitungannya beda stasiun. Ganti juru langsir. Walah teman-teman, keretanya bukan mundur ke stasiun Kampung Bandan, melainkan di jalur Baduknya. Di sini merupakan jalur buntu. Ke arah sana itu buntu. Di
tidak ada tembusannya. Nah, untuk stasiun Kampung Bandan, itu stasiun Kampung Bandannya teman-teman, yang ada KRL. Memang di sebelah Kampung Bandan ini ada jalur buntu, dan ini sekarang dilewatin rangkaian motis. Oke, jam 23.40 diberangkatkan dari stasiun Kampung Bandan. Ya, anggapannya stasiun Kampung Bandan ya, karena lokasi jalur ini di sebelah stasiun Kampung Bandan. Nah, itu kereta api Motis Utara sekarang sudah berangkat mengarah ke stasiun Tanah Abang, kemudian belok ke arah stasiun Rangkas Bitung dan lanjut ke stasiun Cilegon. Jalurnya ribet ini, ada banyak percabangan. Nah, itu dia stasiun Kampung Bandan. Tadi kita lewat situ loh, itu dari arah Pasar Senen. Nah, tadi kita lewat sini, awal masuk dari arah Pasar Senen. Sebentar lagi kita lewat di sebelahnya stasiun Jakarta Gudang. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau lurus terus itu ke arah stasiun Jakarta Kota. Nah, tetapi kali ini kita belok ke kanan, ke arah Tanah Abang. Kita sudah berada di jalur ke arah Tanah Abang. Jalur yang ada di sana, nah, satu jalur di sana itu merupakan jalur ke arah stasiun Jakarta Gudang yang tadi dilewatin. Nah, ini jalur ini ke arah Jakarta Gudang. Kita sudah mengambil jalur ke arah Tanah Abang. Nah, yang ini itu ke arah Jakarta Gudang yang tadi dilewatin. Yang tadi dinas Dono 324 Loko Jember. Halo, Dinas Selang Siaran Jakarta Gudang. Oke, sudah dilintas ke Tanah Abang. Oke teman-teman, kita melintas langsung stasiun Duri. Nah, stasiun ini merupakan stasiun transit untuk KRL komuter lain. Jalur yang belok ke kanan itu ke arah Tangerang, dan untuk jalur lurus ke arah Tanah Abang. Nah, ini sudah mulai berpencar dari jalur yang mengarah ke Tangerang dan juga ke jalur Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sudah berpencar. Masuk stasiun Tanah Abang. Entah ya berhenti atau tidak ya, tapi kalau dilihat dari papan pemberhentian, berhenti di stasiun Tanah Abang. Dan di sebelah sana ada kereta api Batubara Babarandek. Oke, kereta api Motis pada pukul 00.03 berangkat dari stasiun Tanah Abang. Sepertinya berhenti di sini cuma untuk ganti kru ya, sepertinya ganti masinis. Wah, balapan KRL di sebelah. Nah, di Tanah Abang ini ada percabangan teman-teman. Jalur yang ke kanan ke arah Rangkas Bitung, dan jalur yang ke kiri yang dilewatin KRL itu adalah ke arah stasiun Manggarai. Nah, kereta api saya Motis Utara belok ke kanan mengarah ke Rangkas Bitung, kemudian lanjut sampai stasiun Cilegon. Balapan.
Ya, pemenangnya adalah Motis Utara. Dan jalur sudah mulai berpisah. KRL mengarah ke Manggarai. Lintas stasiun Parung Panjang. Dari kereta api yang dapat tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Cilegon. Bagi Anda yang mengambil perjalanan di stasiun Cilegon, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertukar atau tertinggal di dalam kereta. Selamat datang di stasiun tujuan akhir stasiun Cilegon. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan kali ini tiba di stasiun Cilegon jam 02.51. Terlambat ini, terlambat sekitar 20 menitan. Dan oke teman, sekian dulu video kali ini. Trip anti mainstream, yaitu naik kereta api Motis Utara dari Semarang ke Cilegon. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.